Halo semuanya, balik lagi dengan aku Vera di channel kesayangan kita ini. Oke, sebelumnya aku mau tanya dulu ke kalian, apa yang akan kalian lakukan jika kalian punya mainan, tapi mainan itu berubah menjadi sangat menyeramkan, seperti di film yang akan aku bahas kali ini. Tapi sebelumnya, seperti biasa aku mau disclaimer dulu kalau channel ini dibuat bukan untuk meniru karya seseorang, pembajakan atau plagiat, tapi justru channel ini dibuat agar kalian bisa melihat atau kalian tuh bisa tertarik untuk menonton film yang sudah aku review. Jadi tetap stay tune ya. Film ini diawali dari seorang anak yang bernama Andi. Jadi Andi ini mendapatkan kado ulang tahun dari ibunya, yaitu sebuah boneka yang diberi nama Chucky. Dan Andi ini sangat mendaba-dabakan boneka ini sebelumnya guys, sebelum akhirnya dia itu mendapatkan kado dari ibunya. Tapi boneka Chucky yang milik Andi ini berbeda dari boneka lain guys. Wow, apa ya? Perbedaannya itu terletak pada awal kelahiran boneka ini sendiri. Jadi programmer ini menyalahgunakan protokol keselamatan dalam pembuatan boneka tersebut, dan akhirnya boneka ini menjadi sangat berbahaya sekali. Apalagi dia dengan mudahnya bisa membunuh manusia atau membunuh makhluk hidup di sekitarnya guys. Padahal mulanya itu boneka ini sangat menyayangi Andi. Jadi segala sesuatu yang membuat Andi itu tidak bahagia maka bisa dia singkirkan. Ngeri juga ya. Jadi boneka Chucky ini sangat setia sekali kepada Andi. Jadi setiap kegiatan Andi tuh dia selalu ada di sampingnya. Bahkan saat Andi itu sedang menonton film dengan teman-temannya, dia menonton film pembunuhan, si Chucky ini selalu berada di sampingnya dan dia juga ikut menonton hal tersebut. Bahkan dia juga melihat jika Andi dan teman-temannya ini merasa bahagia dan tertawa terbahak-bahak dengan adegan kejam yang ada di film yang mereka tonton itu. Dari situ si Chucky bisa menyimpulkan jika hal itu menggunakan pisau dengan benda-benda tajam lainnya itu bisa membuat si Andi ini bahagia. Yang lebih parahnya lagi, si Chucky ini berpikir jika membunuh adalah suatu hal yang bisa membuat si Andi ini bahagia guys. Keganasan boneka Chucky ini dimulai dengan membunuh kucing Andi yang bernama Roni, karena dia pernah melihat jika kucing tersebut mencakar tangan Andi guys. Setelah membunuh kucing Andi yang bernama Roni ini, target berikutnya adalah seorang pria yang bernama Shen. Shen itu adalah kekasihnya si ibunya Andi ini guys. Jadi boneka Chucky pernah melihat jika Andi dimarahi oleh Shen. Dan selain itu juga si Andi ini juga menginginkan jika pria tersebut itu menghilang dari kehidupan mereka, terutama dari kehidupan ibunya. Tanpa sepengetahuan si Andi, ternyata boneka Chucky mengikuti si Shen ini pulang ke rumah, dan ternyata sesampainya di rumah itu, Shen itu adalah pria yang sudah berkeluarga, bahkan dia mempunyai 2 orang anak.
ketahuan kan, berarti Shen ini pria yang nggak baik sih emang. Dan siapa sangka guys, jika sebuah boneka bisa mengerikan itu. Jadi aksi dia itu dimulai saat Shen sedang membenarkan lampu. Si boneka Chucky ini memotong tangga yang digunakan untuk Shen membenarkan lampu itu, dan akhirnya Shen itu terjatuh ke bawah hingga kakinya itu patah sebelah. Dan gak berhenti sampai situ guys. Setelah si Shen ini tergeletak di tanah, dia gak berdaya, si boneka Chucky ini menyalakan sebuah traktor yang diarahkan ke tubuh Shen. Kepalanya si Shen ini langsung hancur guys, dan kulit wajahnya ini terkelupas, terpisah. Ngeri banget. Gue pas nonton itu tuh kayak gue sipiting gitu, mata gue kayak gini kan, ngilu banget. Dan gak berhenti di situ aja kengerian boneka Chucky ini. Setelah dia membunuh si Shen ini, kulit wajah Shen ini dihadiahkan ke Andi dengan sebuah pita kado yang ditaruh di kamar Andi. Dan kalian bisa bayangin sendiri gimana terkejutnya si Andi ini melihat hal itu. Dia bener-bener sangat frustasi sekali dengan kelakuan bonekanya itu guys. Dan si Andi ini akhirnya memutuskan untuk membuang boneka tersebut dengan teman-temannya. Kalau aku jadi Andi sih pasti langsung aku bakar mungkin boneka itu, gila. Dan setelah si Andi dan teman-temannya ini berhasil merusak sistem kontrol boneka Chucky ini, lalu dia buang ke saluran pembuangan yang ada di apartemennya itu. Tapi sialnya boneka itu malah ditemukan oleh seorang teknisi CCTV. Dan itu orangnya emang sedikit aneh gitu guys. Terus akhirnya dia itu berniat untuk memperbaiki boneka tersebut agar bisa dijual kembali. Tapi guys, niat teknisi ini buat memperbaiki boneka itu sirna sudah. Karena apa? Boneka Chucky yang mendengar ucapannya itu, wow, selamat datang gitu kan, dia tuh seneng banget gitu mendapatkan boneka itu. Mari kita membukamu dan mari kita melihat isimu gitu. Setelah dia memperbaiki boneka itu, malah dia yang jadi target selanjutnya. Akhirnya si teknisi ini sangat mudah sekali terbunuh oleh boneka semungil itu guys. Mungil tapi ngeri. Sumpah deh, sumpah kalian jangan beli boneka model kayak gitu. Nanti kalau kalian lihat filmnya sendiri, tahulah bentukannya kayak gimana gitu kan. Mungkin sebagian besar dari kalian udah tahu gitu, tapi nggak apa-apa gitu. Pokoknya jangan beli boneka model kayak gitu, takut aja. Karena merasa dibuang, si boneka Chucky ini memiliki dendam kepada Andi. Pokoknya itu dia nggak mau gitu kalau Andi punya teman lain selain dia. Kalau nggak dengan dia, maka nggak dengan yang lain. Ya Allah, ini boneka buatan sistem, tapi kok dia bisa kayak punya hati gitu kayak manusia. Andy's my best friend. Itulah mengapa si boneka Chucky ini selalu ingin menyakiti orang-orang yang berada di dekat Andi, termasuk salah satu seorang nenek tetangga Andi yang bernama Doren. Hanya karena nenek Doren ini pernah menerima hadiah dari Andi dan pernah mengajaknya makan malam, akhirnya si boneka Chucky ini juga membunuh Doren dengan merusak sistem yang ada di mobilnya, yang akhirnya membuat dia kecelakaan dan dia juga ditusuk
jantungnya oleh si boneka Chucky ini guys. Kecil-kecil tapi dia tuh psikopat, kayak pembunuh berantai. Gila, gak berhenti sampai situ aja. Ini adalah sebuah puncak dari keganasan boneka Chucky. Di suatu acara launching boneka versi terbaru, dan di situ banyak orang-orang yang sudah mengantre untuk mendapatkan boneka tersebut. Tapi orang-orang yang ada di sana tuh mereka sama sekali tidak tahu kalau sebenarnya nyawa mereka itu sedang dalam bahaya. Dan si Chucky ini sudah merusak semua sistem kontrol boneka-boneka, termasuk boneka yang versi terbaru ini guys. Dengan membabi buta, si Chucky ini membunuh semua orang-orang yang ada di sana. Sadar kalau yang diincar ini adalah dirinya, akhirnya si Andi ini memberanikan diri untuk melawan boneka Chucky ini sendirian guys. Dan dia juga harus menyelamatkan ibunya yang disandra oleh boneka Chucky itu. Dan bener aja, ketika itu si Andi ini akan diterkam oleh boneka kejam itu guys. Dia bersiap untuk menusuk jantung Andi, tapi beruntungnya si Andi ini dengan refleks menyanyikan lagu persahabatan antara Andi dengan si Chucky ini. Dan akhirnya Chucky ini sesaat dia lengah mendengar Andi bernyanyi. Setelah itu dengan cepatnya Andi langsung menghantam boneka itu, dan akhirnya boneka itu pun langsung terlempar guys. Dan setelah terbebas, si Andi ini akhirnya menyelamatkan ibunya dengan memotong sebuah tali yang membuat ibunya itu bergelantungan di atas gitu kan ya. Pada saat itu ternyata boneka Chucky ini sudah bersiap dari belakang untuk menusuk Andi, dan beruntungnya si Andi ini langsung lompat ke bawah dan akhirnya dia bisa melepaskan tali ibunya itu guys. Dan setelah berhasil menyelamatkan ibunya dari sekapan si boneka kejam itu tadi, akhirnya si Andi mencari boneka itu dan dia langsung menusuk dadanya itu kan, dia tusuk gitu. Terus ketika boneka itu pun langsung konslet gitu, karena di situ kan dia elektronik gitu kan ya. Akhirnya dia rusak. Udah merasa kalau boneka itu benar-benar sudah rusak dan pasti gak bisa untuk kembali normal lagi. Akhirnya si Andi ini menghampiri ibunya. Tapi gak cukup sampai di situ guys, ternyata boneka itu beneran masih bisa berfungsi dan dia masih berusaha untuk menusuk Andi dari belakang. Tapi beruntungnya ada seorang polisi ini yang dia tuh tepat waktu gitu ya datangnya. Akhirnya dia bisa menyelamatkan Andi dari boneka tersebut. Oke, jadi selamatlah mereka semua, si Andi, ibunya, dan juga si polisi ini guys. Oke guys, jadi itulah akhir tragis dari sebuah boneka comel Chucky ini. Jadi pelajaran apa yang bisa kita ambil dari film ini? Kalau menurut aku sendiri ya, kita tuh sebagai manusia itu harusnya juga bisa memanusiakan manusia lain. Seperti contoh yang dilakukan oleh salah satu programmer si boneka Chucky itu. Dia kan dimarah-marahi gitu kan oleh atasannya karena kinerjanya tuh nggak becus, dan akhirnya dia berbuat sebuah hal yang fatal yang akhirnya dia merusak sistem keamanan di pembuatan boneka itu, dan akhirnya terjadilah hal yang mengerikan ini guys. Itu kalau menurut aku. Tapi kalau menurut kalian nih gimana guys? Kalian tulislah di kolom komentar biar aku juga tahu itu kesan dan pesan kalian setelah menonton film ini. Oke lah, sampai sini aja. Terima kasih sudah menonton video aku. Semoga kalian gak bosen dan semoga kalian tetap setia untuk menonton video-video aku yang selanjutnya. Jangan lupa untuk
aktifin tanda lonceng, subscribe, like, share semuanya, karena dukungan kalian itu sangat berharga sekali agar aku bisa lebih semangat lagi dalam membuat video-video review selanjutnya. Oke, terima kasih, sampai jumpa. Aku Vera. Oke, kita ketemu lagi di next video. Bye.